Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-6 dalam pelajaran sejarah budaya Islam. Nah, hari ini kita akan masih tetap membahas tentang sejarah Islam di Indonesia. Nah, peta konsep yang akan kita bahas tentang sejarah Wali Songo. Jadi di antara proses Islam masuk ke Indonesia itu, setelah kerajaan-kerajaan Islam, ditindaklanjuti oleh Wali Songo tentu. Kajian pertama adalah tentang strategi dakwah Wali Songo. Yang kedua, itu tentang kiprah Wali Songo dalam penyebaran Islam. Yang ketiga adalah ulama penyebar Islam pasca Wali Songo. Jadi kajian kita di semester ini ada 3 poin mengenai sejarah Wali Songo. Nah, sekarang kita masuk ke materi sebagai pembuka nanti kajian-kajian Wali Songo. Kita bahas dulu bagaimana kajian awal tentang Wali Songo itu sendiri. Nah, Wali Songo, anak-anak sekalian, atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa. Pada abad ke-14, mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, itu di wilayah Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Nah, Wali Sanga adalah kelompok syiar dakwah Islam atau Mubalik yang kerap juga disebut dengan Waliullah atau Wakil Allah. Adapun kata Songo atau Sanga berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Sehingga Wali Songo itu berarti wali yang 9. Nah, pertanyaannya ada berapa wali? Tentu banyak wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Tapi kenapa wali yang 9 ini khusus? Jadi wali itu sebetulnya lebih dari 9. Minimal lah sekitar 13 wali. Hanya tentu 9 wali yang memiliki kelebihan-kelebihan. Apa sih kelebihan-kelebihan contohnya? Dia seorang wali, dia juga berpengaruh terhadap pemerintahan atau sebuah kerajaan. Atau dia sendiri seorang raja. Jadi ke-9 wali yang kita bahas ini adalah wali yang memiliki kelebihan-kelebihannya. Nah, para wali ini juga memiliki gelar sunan, anak-anakku sekalian. Sunan berasal dari kata susuhunan, yang artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan sunan berasal dari kata suhunan, artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Nah, beberapa teori tentang sejarah Wali Songo ini yang kita kaji, yang pertama adalah bahwa ada teori Hadramaut. Para Wali Songo berasal dari Hadramaut dalam teori ini, menyatakan Hadramaut Yaman, walaupun masih ada pendapat yang menyebut Wali Songo adalah keturunan Samarkan atau Asia Tengah, Campa atau tempat yang lainnya. Namun tampaknya tempat-tempat tersebut adalah merupakan jalur penyebaran para mubalik daripada sebagai asal muasal. Asal muasal mereka yang sebagian besar adalah kaum Sayyid atau Sarif atau keturunan Nabi. Nah, menurut Vandenberg, anak-anak sekalian, abad ke-15 sebagai abad kedatangan atau kelahiran sebagian besar Wali Songo di Pulau Jawa, jauh lebih awal dari abad ke-18, yang merupakan saat kedatangan gelombang berikutnya, yaitu kaum Hadramaut yang bermarga Asegaf, Al-Hasbi, Al-Hadad, Al-Idrus, Al-Atas, Al-Jufri, Sihab, Sahab, dan bangsa-bangsa dari Hadramaut lainnya. Jadi kalau kita kenal sekarang ada Asegaf, Al-Hasbi, Al-Habsi, Al-Hadad, Al-Idrus, Al-Atas, Al-Jufri, Sihab atau Sahab, itu merupakan
keturunan-keturunan yang dari Hadramaut. Nah, teori yang kedua, anak-anak sekalian, teori keturunan Cina atau Hui. Jadi, para wali ini katanya keturunan dari menurut teori keturunan Cina. Sejarawan Slamet Mulyana mengundang pembahasan kontroversi dalam bukunya yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa 1968 dengan menyatakan bahwa Wali Songo adalah keturunan Tionghoa Muslim. Nah, pendapat tersebut mengundang reaksi keras masyarakat yang berpendapat bahwa Wali Songo adalah keturunan Arab Indonesia. Referensi-referensi yang menyatakan bahwa Wali Songo berasal dari keturunan Tionghoa sampai saat ini masih menjadi hal yang kontroversial. Referensi yang dimaksud hanya dapat diuji melalui sumber akademik yang berasal dari Slamet Mulyana, yang merujuk kepada tulisan Mangaraja Onggang Parlindungan yang kemudian itu menjadi rujukan seseorang yang bernama Residen Portman. Gitu. Jadi pantas kalau situasi sekarang juga dibentur-benturkan antara Cina dengan Arab, sehingga dikesankan Arab itu dimarginalkan, disudutkan, gitu. Dan Cina diangkat-angkat. Karena mungkin teori ini, padahal teori keturunan Cina ini, bahwa wali ini keturunan Cina itu belum tuntas dikaji secara akademis. Pendapat lain anak-anak sekalian mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali dibentuk oleh Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka dirasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan. Nah, ada beberapa nama Wali Songo yang populer adalah diantaranya Maulana Malik Ibrahim, lalu Sunan Ampel, Raden Rahmat, Sunan Giri, dikenal dengan Raden Paku, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, atau Raden Umar Said, dan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, ada pembagian kerja. Saya akan menyampaikan pembagian kerja Dewan Wali Songo itu. Sunan Ampel itu bertugas mengurus susunan, aturan syariat dan hukum perdata, khususnya berkenaan dengan masalah nikah, talak, dan rujuk. Sedangkan Sunan Bonang merapikan aturan-aturan termasuk di dalamnya kaidah ilmu, selain mengubah lagu, nyanyian, maupun gamelan Jawa. Sunan Gresik itu mengubah pola dan motif batik lurik maupun perlengkapan berkuda. Jadi ada kekhususan dari pembagian kerja itu. Sunan Derajat mengurus hal ihwal pembangunan rumah dan berbagai macam alat angkut. Selanjutnya Sunan Muria, anak-anak sekalian, itu mengurus hal ihwal perkara masakan atau makanan maupun alat tani dan barang pecah belah lainnya. Nah, pembagian kerja untuk Sunan Gunung Jati selain bertugas memperbaiki doa, mantra bagi pengobatan batin, firasat, jampi-jampi bagi pengobatan lahir, dia juga mempunyai tugas untuk membuka hutan, mengurus transmigrasi atau membuka desa baru atau perluasan wilayah. Jadi pembagiannya jelas. Sunan Giri bertugas mengubah perhitungan bulan, tahun, windu, lalu menyusun dan merapikan segala perundang-undangan kerajaan yang berkenaan dengan urusan protokolernya. Secara teknis Sunan Gunung Jati bertugas juga membuat tata aturan-aturan yang memang dibutuhkan dalam pemahaman pemerintahan gitu. Kemudian anak-anak sekalian, Sunan Kalijaga itu pembagian tugas kerjanya itu bertugas mengurus bidang-bidang seni budaya, misalkan mengubah dan menciptakan langgam maupun gending. Sunan Kudus bertanggung jawab atas perlengkapan persenjataan, perawatan bahan besi dari
dan emas juga membuat peradilan dengan undang-undang syariat. Nah, itu dari pembagian tugas. Nah, tugas kalian nanti adalah membuat makalah tentang sejarah Wali Songo. Gitu. Judulnya Sejarah Wali Songo. Wali yang 9 yang tadi kita sebutkan. Itu diketik dalam bentuk Word atau kalian dalam bentuk PDF. Setelah selesai makalah itu, kalian ambil surfing dari bahan-bahan dari internet, dari buku-buku begitu. Kalian coba dibuat satu makalah. Setelah selesai, lo kirim ke email Ustadz. Yankee Brapuan Brapu Whiskey India _ds Braposera @yahoo.com atau yb1bwi_bs biasa disebut yb1bwi_bwi_bs Mungkin itu pertemuan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan pada kita semua. Terima kasih anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.